Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita ya tentang pola bilangan. Ini pertemuan kedua masih dengan kompetensi dasar yang sama seperti kemarin. Kalau kemarin kita masih mencari pola bilangan tanpa rumus, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan tapi dengan menentukan rumusnya. Oke, jadi seperti ini contohnya. Kalau ada 3, 7, 11, kalau kita disuruh mencari, menentukan 3 suku selanjutnya pasti easy sekali ya. Jadi ini 3, kita coret-coret dulu. 3 ke 7 itu pasti ditambah 4. Kemudian 7 ke 11 itu ditambah 4. Berarti ini nanti berapa? Kita tinggal tambah 4 aja. Berarti sini 15. Kemudian 15 ditambah 4, 19. Kemudian 19 tambah 4, 23. Tapi gimana kalau nanti ada pertanyaan, suku ke-50 berapa? Wow, masih kita nyari satu-satu ya, sampai suku ke-50. Apalagi kalau soalnya seperti ini. 2, 4, 6, pasti di sini udah tahu ya, pasti semua tahu ini 8, ini 10, ini 12, ini nggak ada masalah. Tapi kalau disuruh nyari ke-100, kita mau nyari sampai berjajar-jajar sampai 100 seperti itu. Nah, kalau kemarin kita masih belajar tentang pola bilangan tanpa rumus, kita sekarang sudah belajar formulanya. Bagaimana menentukan rumus suku ke N. Nah, suku ke N, N-nya nanti jadi 50 sama 100, itu dengan rumus. Nah, apalagi kalau soalnya seperti ini, ada tambah 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15. Nah, ini kan 3, 7, 11, 15. Pasti sini 19 ya. 23 terus sampai suku terakhirnya itu 199. Kita disuruh menentukan berapa banyaknya, jumlahnya berapa. Kalau kita pakai kalkulator aja susah, apalagi manual. Nah, ini ada formulanya. Jadi, kita harus ingat-ingat kalau ada operasinya penjumlahan dan pengurangan, nanti itu nama barisannya adalah aritmatika. Jadi yang membicarakan tentang pengurangan dan penjumlahan. Aritmatika. Jadi polanya kalau dijumlah atau dikurangi itu namanya aritmatika. Oke, sekarang rumusnya nih, namanya barisan aritmatika. 2, 4, 6, 8. Nah, A itu apa? A adalah suku pertama. Jadi yang di depan sendiri namanya adalah A, suku pertama. Kemudian beda atau selisih yang biasanya sampai kayak gini. Ada 2 ke 4, berarti selisihnya berapa? Loncatnya 2 us, berarti 2. Ini berapa? 4 ke 6, 2. Nah, berarti beda atau selisih itu rumusnya suku kedua dikurangi suku ke 1. Sorry, ini suku 1 ya. Kemudian suku ketiga dikurangi suku keempat. Berapa ini? Suku kedua kan 4. Jadi 4 dikurangi 4 ya. 4 dikurangi 2. Berapa 4 dikurangi 2? Itu 2. Jadi bedanya 2. Rumusnya gimana? Nah, kalau ditanya suku ke N, kayak tadi di soal yang awal, kalau kita disuruh menentukan suku ke 100, berarti suku 100. Berapa? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya UN sama dengan A plus N min 1B. Kalau diingat-ingat ya, jadi kalau aritmatika itu, kalau nama kerennya itu ANIB. A plus N min 1B. Biar kalian ingat aja dengan kata-katanya. Jadi ANIB untuk aritmatika suku ke N. Oke, coba kita masuk ke contoh ya. Jadi contoh yang pertama, tentukan suku ke-50 dari barisan berikut. Di barisannya 2, 5, 8, 11. Kita disuruh menentukan belakangnya berapa. Nah, kita tentukan dulu A-nya. A-nya berapa? Nih, A tadi kan suku pertama, berarti A-nya itu adalah 2. Oke, kemudian B-nya berapa? B tadi itu kan adalah U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? U2 itu adalah suku kedua, berarti 5 dikurangi 2. Sama dengan 3. Kalau kalian sudah paham, U2 itu berarti loncatnya seperti ini ya. Tambah 3, berarti B-nya adalah 3.
Tapi ingat ya, rumusnya U2 dikurangi U1, jangan kebalik. Nah, sekarang N-nya berapa? Karena yang ditanya adalah suku ke-50, berarti N-nya adalah 50. Nah, 50. Kita tadi udah tahu rumusnya, jadi ditanya adalah suku ke-50 atau U50. Rumusnya sudah tahu ya, A plus N min 1B A nih. Nah, tinggal kita masukin aja. A-nya berapa? 2. Ditambah N-nya tadi. N itu 50 ya. Kalau di sini 50, kita tulis 50. 50 dikurangi 1. B. Bedanya berapa? Bedanya adalah 3. Maaf. Belum. Ya, rapi. Ini. Ya. Ini B-nya tadi itu 3 ya. Ingat operasi hitung campuran, kita selesaikan dalam kurung dulu. Karena operasi hitung campuran, 2-nya tetap di sini ya. Jadi 2 ditambah, ini di dalam kurung kan 50 dikurangi 1 itu 49. 49 dikali 3. Ini kali 3 ya. Sama dengan, ini tadi 2 ditambah 49 dikali 3 itu 147. Berarti hasilnya suku ke-50-nya itu adalah 149. Oke, paham ya caranya? Nanti bisa dicatat di bukunya masing-masing biar paham, tangannya ikut nulis. Oke. Contoh kedua, ini sama aja. Jadi tentukan suku ke-25 dari barisan bilangan berikut. Nah, hati-hati kalau tadi kan naik B-nya. Nah, sekarang A-nya berapa? A itu suku pertama, jadi tetap 45 suku pertama. Beda tadi kan rumusnya U2 dikurangi U1, jangan kebalik ya. Kalau U2-nya tadi kan ini suku pertama, ini pasti suku kedua. Jadi 40 dikurangi 45, bukan yang besar dikurangi yang kecil ya, bukan selisih yang besar dikurangi kecil, tapi U2 dikurangi U1. Kan hasilnya di sini negatif, nggak apa-apa, karena dia memang barisannya itu barisan turun, jadi 45, 40, 35, terus 30, 25, dan seterusnya sampai ke suku ke-25. N-nya berapa? N-nya adalah 25. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke-25, U25. Rumusnya ANIB. Nah, makanya ini U25 kita masukin A-nya 45 ditambah N-nya. N tadi itu kan 25. 25 dikurangi 1 berapa? 24 ya. Kita langsung aja 24 kita kurung. Bedanya berapa? Bedanya adalah min 5. Nah, operasi hitung campuran diselesaikan perkalian dulu. Tadi kan yang N-1-nya udah dapat 45 ditambah 24 dikali min 5, positif kali negatif itu negatif. 24 kali 5 itu 120. Berarti 45 dikurangi 120 berapa? Itu adalah 75. Hasilnya negatif ya, berarti min 75. Paham ya? Oke, sekarang kalau tadi ngomongin barisan, sekarang ngomongin deret aritmatika. Apa sih bedanya deret sama barisan? Kalau barisan tadi yang ditanyakan adalah suku ke-5, suku ke-10, suku ke-100. Tapi kalau deret aritmatika itu ngomongin jumlah. Jadi tandanya itu plus 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 kayak gitu. Jadi kalau ditanya A itu adalah suku pertama. Sama ya kayak gini, suku pertamanya itu 2. Ini suku pertamanya 2. Kemudian beda atau selisih itu sama. 2 ke 4 selisihnya berapa? Berarti suku kedua dikurangi suku pertama, 4 kurangi 2, 2. Nah, terus N-nya tadi sudah ya. Terus SN adalah jumlah N suku pertama. Jadi nanti soalnya adalah tentukan besarnya 5 suku pertama. Nah, ini berarti kalau 5 suku pertama 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Itu jumlahnya berapa? Rumusnya adalah
Sn, N per 2 kali 2A plus N min 1B. Hati-hati ya dengan rumus ya, kurungnya berbeda seperti ini, dihafalkan, diperhatikan. Nah, ini contohnya. Tentukan jumlah 30 suku pertama dari barisan berikut 2, 5, 8, 11. Kita tentukan dulu A. A-nya itu apa? A adalah suku pertama berapa? 2. Terus B-nya berapa? 2 ke 5, itu loncatnya 3, berarti 5 dikurangi 2, bedanya adalah 3. Terus N-nya berapa? Karena yang ditanya adalah 30 suku pertama, berarti N-nya adalah 30. Oke, lanjut. Yang ditanya adalah jumlah 30 suku pertama. Tadi yang di contoh soal sebelumnya itu kan tentukan suku ke. Kalau ini jumlah 30 suku pertama. Ya, lanjut ya. Jadi rumusnya kita tulis dulu. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Nah, kalau S30 berarti, maaf. Kalau S30 berarti kan bisa kita tulis ya. N-nya, kita tulis N-nya 30 dibagi 2, kemudian buka kurung, 2 dikali A, 2, A-nya tadi itu kan 2. Ditambah N min 1. Kalau N-nya 30, berarti kalau 30 kurangi 1 kan 29. Hati-hati operasinya ya. Ini kebanyakan salah itu di operasinya. 29 kali bedanya berapa? 3. Kita selesaiin di dalam kurung dulu. Ini biarin aja nih 30 per 2. 30 per 2. Nanti insya Allah bisa dicoret. Nah, 2 dikali 2 itu 4. Jadi kurung ya. Terus 29 dikali 3 itu berapa? 9 dikali 3, 27. Terus 6, 8 ya. 87. Ternyata nggak bisa dicoret. Kita hitung 30 dibagi 2 itu 15 dikali 84, 87 ditambah 4 itu 91. Nah, hasilnya berapa? Coba dihitung. 15 kali 91. 91 dikali 15 itu adalah banyak ya, ternyata hasilnya 1365. Coba bayangin aja kalau kita mau ngitung segini banyaknya, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah terus seperti itu, nggak akan ada habisnya ya. Ternyata di jumlah itu 1365, banyak ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Contoh lagi, contoh keempat, tentukan jumlah 20 suku pertama dari barisan berikut. Nah, ini tadi barisan yang turun ya, 20, 15, 10, 5, berarti A-nya berapa? Suku pertamanya, A adalah suku pertama 20. Terus B-nya berapa? B-nya, ingat, B tadi adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 15 dikurangi 20. Berapa hasilnya? Ini adalah min 5. Oke, terus N-nya berapa? N-nya adalah 20. Oke, yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, S20. Rumusnya ditulis, kita masukkan rumus ya. N-nya 20 dibagi 2. Terus 2A berarti 2 dikali 20, hanya ditambah N-nya kan tadi 20. 20 dikurangi 1, 19 dikali bedanya itu min 5. Min 5. Nah, tadi hitung. Berarti ini ada 10 ya. Ini boleh dihitung dulu. Ini 40 dikurangi 19 dikali min 5 itu adalah 95 ya. 95 dihitung jadinya 90 berarti 95 10 berarti min ini jadi min 55 ya, berarti min 550.
Nah, itu hasilnya dapatnya ternyata negatif 550.